Astagfirullahaladzim. Kalau jalan itu pakai mata. Ya Allah Mina, kamu tuh bawa motor ngebut. Kok jadi salahin aku sih? Ibu itu kalau jalan tuh jangan ngelamun. Belum makan ya? Kasian banget sih. Hah? Bu. Wah. Mina gak boleh gitu sama orang tua. Ngomong aja nggak becus. Nggak usah nasihatin dong. Makasih Yole. Ayo Le, kita pulang. Buka semua belanjaan itu. Baik. Itu belanjaannya kok kotor semua, Siti? Maaf Umi, tadi pas di butik nggak sengaja ada orang yang nabrak saya, terus belanjaan Umi jadi jatuh. Apa kamu bilangnya? Kamu hanya bisa minta ampun. Semua pekerjaan kamu gak ada yang beres. Otak kamu itu ditaruh di mana, Siti? Bersihkan ini semua. Cepat bersihin. Baik Umi. Cepat. Karena kebodohan kamu ini, gaji kamu siap potong. Ibu. Assalamualaikum Bu. Ya gitu, Ti. Ibu sama bapak itu susah makan di sini. Tadi ibu coba minjem sama Bu Badiah. Tapi pakai jaminan. Ibu nggak mau, Dok. Karena yang sudah-sudah sama orang-orang itu nggak dikembaliin. Tolonglah, Dok. Kamu coba minjem sama majikan kamu. Nanti gaji kamu kan bisa dipotong. Iya Bu, nanti Siti coba pinjamin ya Bu sama majikan Siti. Ibu doain, mudah-mudahan beliau mau meminjamkan duitnya. Bu, Siti tutup dulu ya teleponnya. Siti dipanggil sama majikan Siti. Salam ya Bu sama Bapak. Assalamualaikum. Pak, gimana yo Pak? Kalau Siti nggak dapat pinjaman. Ya sudah Bu, sebaiknya kita doakan saja anak kita ya. Iya Pak. Siti! Ayo. Allah. Pantaskan saya panggil-panggil. Kamu tuh asik telepon, gak angkat-angkat. Lagi asik pacaran kamu di telepon, iya? Enggak, aduh. Enggak, Umi, saya enggak pacaran, Umi. Tadi itu barusan orang tua saya nelfon dari kampung. Terus katanya mereka lagi butuh duit pinjaman, Umi. Saya baru saja mau minjem duit sama Umi. Tebal muka sekali kamu ya. Hah? Baru juga bekerja udah mau pinjam duit sama saya. Hah? Saya janji, Umi, saya akan kembalikan duit pinjaman itu. Atau Umi potong aja dari gaji saya, Umi. Saya benar-benar mohon pinjamin saya duit, Umi. Orang tua saya benar-benar lagi kesusahan di sana. Saya mohon, Umi. Dengar ya, kamu itu digaji bukan tiap bulan. Tapi 3 bulan sekali dan itu pun dipotong karena kebodohan kamu, ngerti? Jadi saya digaji 3 bulan sekali. Iya. Sekarang cepat mau bersihkan barang-barang kotor ini. Kalau saya sudah kembali, ini belum bersih, awas kamu. Ayo, cepetan. Iya. Cepat.
Allah, aku harus ngomong apa sama ibu? Ibu pasti kecewa kalau aku nggak bisa dapetin uang pinjaman itu. Ya Allah, aku harus telepon ibu sekarang. Siti, Pak. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Dok. Gimana? Siti minta maaf ya, Bu, sebelumnya. Tapi Siti nggak berhasil dapat pinjaman dari majikan Siti. Malah katanya Siti akan digaji 3 bulan sekali, Bu. Sini. Biar Bapak yang bicara. Halo, Dek. Kamu ini gimana sih? Masa kerja digajiin 3 bulan? Maafin Siti, Pak. Tapi Siti udah berusaha buat dapetin duit pinjaman itu. Makanya, jadi anak itu ndak usah bohongin orang tua. Ini akibatnya nih, jadi kualat. Bukan bantuin orang tua, malah tambahin susah orang tua aja kamu. Pak. Saya minta tolong untuk kirimkan uang ini ke orang tua Siti. Saya hanya iba dengan Siti dan kedua orang tuanya yang sedang kesulitan uang. Baik, saya akan kirim uang ini ke orang tuanya Siti. Terima kasih. Waalaikumsalam. Ngomong-ngomong, pembantu baru kamu berasal dari mana, Hasanah? Dari Indonesia. Oh, Indonesia. Sekarang hati-hati loh Hasanah kalau ambil pembantu. Apa dia mencuri barang-barang berharga kita? Bukan, lebih berbahaya. Teman saya ada ambil pembantu dan ternyata pembantu itu punya jimat. Seperti black magic gitu. Black magic. Iya, black magic. Pembantu itu membuat teman saya dan keluarganya sakit parah. Sampai ada laki-laki yang tergila-gila sama pembantu. Waduh, mesti hati-hati tuh Hasanah. Anak kamu kan laki-laki semua. Yaudah ya Hasanah, aku pergi dulu. Saya harus lebih hati-hati sama Siti. Saya harus mastiin apa Siti benar-benar punya ilmu hitam. Halo, waalaikumsalam. Maaf mengganggu Umi. Saya Fatima dari kantor agen tenaga kerja. Mulai saat ini saya ingin menginformasikan kepada Umi bahwa Umi tidak perlu datang lagi ke kantor agen untuk mengantar gaji Siti. Karena saya sudah membuka rekening untuk Siti. Jadi Umi bisa mentransfer langsung ke Siti. Hei, ada apa ini? Saya belum membayarkan gajinya Siti. Kau udah minta rekening? Maaf Umi, kemarin Ramzi datang ke kantor agen. Dia minta tolong kepada saya untuk mentransfer uang sebesar 5 juta kepada orang tuanya Siti. Apa? Ramzi kirim uang untuk orang tuanya Siti? Iya Umi. Assalamualaikum Pak Abu, Bu Yati. Waalaikumsalam. Lagi ngapain? Oh, saya tahu. Bu Yati pasti mau metik ini toh, sawit toh. Di rumah ndak punya lauk toh. Bu, kan di rumah banyak banget lauknya. Daripada dikasihin ke kucing, mending kasihin ke mereka. Bener kamu Ndok. Tuh, denger kan Bu Yati? Di rumahku banyak lauk buat kucing. Ayo, mendingan buat Bu Yati. Ayo ke rumahku. Ayo Bu Yati. Ini Ndok. Mono apa sih? Kamu ngomong apa toh, Le? Sudah.
kamu malah tambah pusing aja dilihatnya. Sudah sana main. Udah kamu main sana. Kenapa, Min? Dikit, Pak. Ada kiriman paket. Tadi Bapak sama Ibu nggak ada di rumah sih. Jadi dititipin saya. Yaudah, saya pamit ya, Pak, Bu. Suun, Min, ya. Yuk. Salam. Dari Siti, Pak. Coba dibuka, Bu. Pak, bantu, Pak, bantu. Uang, Pak. Alhamdulillah ya. 5 juta, Pak. 5 juta. Alhamdulillah. Siti kan belum kerja sebulan. Kok udah ngirim uang banyak tuh, Bu? Hah? Curiga Siti main sama majikannya, Bu. Bener, Dok. Siti, kamu bilang apa barusan, ha? Ibu nggak denger ya barusan ya aku ngomong ya? Coba Ibu pikir pakai akal sehat, Ibu. Siti itu belum kerja sebulan. Terus ngirim uang banyak kayak gini. Coba, kalau nggak main sama majikannya, main. Barangan kamu. Kurang ajar kamu bilang anak saya. Kalian ini ya, selalu cari gara-gara sama saya. Hah? Sekarang pergi. Mau saya ajar. Hah? Mau saya ajar. Pergi. Pergi. Sini. Ayo, sini. Cepat. Umi, maaf kalau saya bertanya, tapi sebenarnya ada apa ya? Umi lagi mencari apa di kamar saya? Maaf, bukannya saya lancang, tapi Ini apa? Ini jimat ilmu hitam kamu kan? Iya kan? saya bisa jelasin, Umi. Sumpah demi Allah, Umi, itu bukan jimat. Saya nggak pernah percaya sama barang seperti itu, Umi. Kamu masih mangkir aja ya? Hah? Kamu pakai jimat ini kan? Untuk membuat anak saya jatuh cinta sama kamu. Sampai-sampai si Ranzi kirim uang sama orang tua kamu. Iya kan? Enggak, Umi, itu cuma pemberian dari ibu saya. Itu tanah dari tempat kelahiran saya, Umi. Ibu saya sengaja memberikan itu, katanya kalau misalkan saya rindu akan tanah kelahiran saya bisa merasa seperti ada di rumah sendiri. Itu saja, Umi. Itu hanya alasan kamu aja. Lalu kenapa? Kenapa si Ranzi kirim uang sama orang tua kamu? Kenapa? Saya benar-benar nggak tahu, Umi. Saya bahkan nggak tahu kalau Tuan Ramzi mengirim uang kepada orang tua saya, Umi. Saya nggak tahu. Saya nggak percaya. Itu alasan kamu saja. Hayo! Hayo keluar sana. Ayo. Umi, itu bukan jimat. Keluar. Ayo. Bapak ini bagaimana sih? Kirim pembantu sama saya. Dia tuh pakai ilmu hitam. Bapak bisa saya tuntut, tahu nggak? Karena Bapak sudah merugikan saya. Silakan Umi menuntut kami. Tapi ingat, kalau misalkan Umi menuntut kami tanpa adanya bukti, kami akan tuntut balik. Kamu boleh aja bilang ustazah. Tidak dengan saya. Ngerti kamu? Kamu cuci piring, bersihkan dapur. Sana. Cepat. Kalian berdua lihat apa? Mahmud, Ramzi, dengar Umi baik-baik. Jangan dekat-dekat sama si Siti. Siti itu punya ilmu hitam yang membuat orang bisa kehilangan akal sehat. Maksudnya gimana? Iya, Siti itu kelihatannya aja bodoh. Seperti orang kampung. Tapi dia itu punya ilmu hitam. Ini, jimat. Jangan disentuh. Ini bisa orang kena sihir. Tahu? Masa sih? Iya. Itu Ramzi buktinya udah kena sihir. Maksud Umi apa? Saya baik-baik aja. Apanya yang baik-baik?
Kamu udah ngirim uang kan sama orang tuanya Siti? Kenapa kamu diam saja? Dengar ya, Ramzi. Sekali lagi kamu kirim uang sama orang tuanya Siti, Umi akan sita semua fasilitas kamu. Mobil, credit card, ATM, dan Umi tidak akan lagi kasih kamu uang jajan. Ingat itu.